Di screenshot ya. Jangan lupa. Oke, kita sekarang dipersilahkan saja Mas Alfian, Mas Podcastan. Sorry, ini suaranya annoying banget coba. Nanti tadi aku nambahin absennya itu yang screenshot bidangnya ya nanti di open cam semua baru di screenshot gitu. Oke. Oh, lah nanti absennya yang siswanya enggak? Hah? Apa siswa? Pesertanya enggak? Pesertanya kan Gimit nanti on cam semua nih, ya kan? Kan nanti Maksudnya kelihatan semua. enggak ngumpulin ke enggak ngumpulin Oh, ke itu nih. kalau ada tugas sih ngumpulin sih ya. Enggak usah. Penting kelihatan aja. Oke, kita mulai ya. Oke, ya, yuk. Hari ini kita mau praktek. Jadi aku mau semuanya ini buka Android Studio kan kemarin udah ada yang install toh. Ada yang belum install nggak? Ada yang belum install? Ini tak tunggu. Silakan buka dulu Android Studio-nya. Sama HP-nya dicolokin ke laptop ya atau ke komputer. Silakan coba. Misalnya pakai emulator nggak apa-apa mas, emulator HP-nya. Apa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nek kuat, kalau kuat enggak apa-apa ya, Yan. Oh, pakai HP nggak apa? Aku pakai HP juga. Pakai emulator dia. Kalau pakai emulator nggak apa, mantap malah. Udah, aku tunggu ya sambil buka Android Studio-nya. Maaf Mas, saya cari tempat yang jaringannya kuat dulu Mas. Oke. Oke. Ini Yoga Pramudita udah buka. Yoga, halo Yoga. Iya, kenapa Mas? Udah dibuka Android Studio-nya. Udah. Oke, Ma'ruf Mubarak udah. Ayo kita on cam dulu. On cam kapan ya? Suaranya, sumpah ya. Aku aja terganggu. Lagi mah pergi Ma'ruf Mubarak. Oh ya, Nurhaula ini udah buka Android Studio-nya. Iya kak, baru keluar kak. Oke, Fail. enggak apa-apa. Ayo tolong dibuka ya. Ini kita mau nyoba beneran nih. Lagi udah mulai praktek-praktek. Oh ya, fail lagi. Jadi kayaknya aku lihat Aruli mana ya, Arul? Ruli. Keluar kan? Oh, aku tadi lihat nih. Akhirnya salah berhenti juga. Nah, ini udah. Ya, aku asumsinya udah ya. Ini udah itu biasanya tergantung sih kalau udah punya project itu biasanya langsung kebuka ya. Ya, asumsiku di sini ya. Asumsiku di sini. Biasanya nih buka. Atau nih emang ternyata langsung ke IDE-nya di close project dulu caranya. Harus terbuka ya berarti ya. Coba ini. Kamu udah persen apa Caranya belum, Yan? klik file terus close. Ini ya. Yan, udah. Iya. sorry maaf. Makanya. Aku kayak dosen-dosen yang lupa. Calon dosen. Ya. Udah, weh. Mantap. Bener screen-nya enggak? Nanti aku salah share. Ini screen. Oh, bener-bener. Bener ya. Nah, nek misal ya kalian pas buka kok langsung ke sini itu di close dulu. Close project. Sini ya. Kelihatan kan? Close. Baru bikin lagi. Create. Nah, hari ini tuh kita mau belajar input output aplikasi Android ya. Jadi kita nginput data, nanti outputnya apa di Android gitu. Sebagai awal nanti kita mau belajar OOP. Oke. Nah, pas udah buka, kliknya pilih yang empty.
Ya semua? Sudah, Tunggu. Ya. aku udah. Terus next. Nah, ini dinamai first class 1 atau kalian mau namain lain boleh. Kelas 1. Ini di live aja, tinggalin aja biar default, lalu finish. Dan tunggu aja ini selesai nge-build. Nah, ini sambil nunggu nge-build, aku nunggu kalian juga buka project. Yuk. Tadi punyamu minimum SDK-nya yang apa ya? Aku biarin default. Oh, Di default. kalian default aja nggak apa nanti. Hmm, Muhammad Novel udah buka Muhammad Novel. Mana Halo? Muhammad Novel? Jangan-jangan ditinggal ini limitnya. Halo, no. Halo Novel. Muhammad Novel. Halo? Halo, kemana? Sial. Muhammad Eko. Udah mulai ki praktek yuk yang kalian ingin tunggu-tunggu. Si Faul, kamu di tempatnya? Ya, halo. Halo? Di tempatnya ini maksudnya. Nanti aku nyusul. Apa ini? Di tempatnya. Oh, Ragestra. Ragestra bisanya rajin. Oke. Udah Tak semua? bisa, Mas. Udah semua. Halo. Aku udah. Sing lainnya piye woi? Woi. Insya Allah sudah. Soalnya nanti nek ketinggalan anu Ari Okta udah udah. Insya Allah sudah. Insya Allah udah. Oh, iya. Oh, Udah ya di kalau sini. saya sudah. Nanti biasanya nek MT standarnya kayak gini. Nah, besarin dikit. Ah, Ya, sekarang nih untuk sekarang tahu yang kalian perhatiin tuh dua file ini ya. Ada di Java, folder Java di package com example plus nama project yang main activity ya. Dan di folder S sama layout, folder S terus layout terus di activity main. Ini gampangnya ya nek dulu kalian pas pemrograman web statis yang paling deket ya, aku ngasih ibaratnya yang deket ya. Pemrograman web statis itu kan ada HTML sama JavaScript gitu. Ya anggaplah XML ini HTML, oke. Main activity ini anggaplah JavaScript, oke. Ya. Nah, ini kita mau bikin yang paling simple. Mungkin ini kita bakal ngikut kayak PWS yang dulu. Bikin form input untuk penjumlahan ya. Kita mau nyoba input output. Jadi kita nginput angka gitu. Saya tak gambar kali ya. Nah, ya Mantap, kita mantap. bikin form nanti kan, bikin form 2, oke. Kalian mesti udah sering tahu kayak form gini. Sama tombol 1. Ini tombol ya. Nah, ini kalau diisi 1, 2, diklik ini, nanti keluar hasil di sini. Gitu. Ini simpel banget ya. Gini, ini penting karena nanti next kita bakal belajar gini terus. Jadi kita ngasih input, kita proses, diklik buttonnya baru keluar hasil gitu. Sebenarnya semua step software itu sama ya, input proses output gitu. Ya, habis dulu. Oke. Nah, sekarang coba kalian buka di activity main. Activity main. Nanti kalian bakal disajiin kayak gini nih. Kan kanvas kosong.
Kalau di HTML ya kosong, halaman kosong, benar-benar kosong, sama hello world. Ini nanti tampilan yang bakal tampil di HP, oke? Jadi ini nanti yang kalian desain. Oh, ini HTML-nya. Nah, kalau di Android Studio itu ada fitur drag and drop-nya. Jadi enak banget sebenarnya. Nah, ini di sini nih. Nah, ini kan ada komponen-komponen. Banyak banget. Ini tak jelasin bagian-bagian ya. Ini komponen. Ini komponen tree. Itu maksudnya komponen tree itu di dalam dokumen XML-mu itu isinya apa aja. Nanti dia ada di sini, di define di sini ya. Nah, sekarang kita bakal nyoba sesuai yang kita buat tadi. Bikin dua input form sama tombol. Caranya gampang, mereka tinggal ini ke palet ya. Terus coba cari kalau kita bikin apa dulu ya? Bikin ini dihapus dulu aja. Yang standarnya dihapus dulu. Dihapus. Nah, ya kan kita bikin layout. Nah, ini kalian klik di layout sini. Nah, ini ada beberapa layout. Yang paling sering digunakan tuh linear. Ini gunanya buat nata aja. Soalnya gampangnya gini, kalau linear ini kan ada grid 1, 2, 3. Kelihatan nggak sih? Samping sama ke bawah. Nah, ini buat nata komponennya tuh biar nggak berantakan. Nah, karena kita tadi di awal desainnya itu mau bikin formnya ke bawah ya. Ini 1, 2, 3. Gitu berarti kita pakai yang linear, yang vertikal. Vertikal tuh. Cuma horizontal. Terus kalian tinggal tarik bisa ke sini atau ke sini. Nah, langsung masuk. Kok kosong? Iya, karena ini cuman wadah gampangnya. Ini kalian dikasih wadah gitu, kotak-kotak 3 ke bawah. Nah, sekarang tinggal kita ngasih form. Kalau form itu ada di enggak, yang pertama itu hasil dulu. Ini enggak apa-apa ya? Gimana? Ada tanda seru ini. Enggak apa-apa. Itu nanti tak jelasin lagi. Ini tanda seru itu. Nah, ini nih. Jadi di Android Studio itu ada standarnya. Ada warna kuning, merah, sama hijau. Kalau hijau itu berarti kamu benar-benar memenuhi semua kriteria good code-nya. Kalau kuning itu udah cukup. Artinya ini nggak error. Berarti minimal tuh kuning. Kalau merah itu berarti nggak ada yang error, harus dibenerin. Nah, ada fitur bagus di Android Studio. Biar kamu tahu ini sebenarnya errornya apa ya. Ini klik aja nih tombol, lihat kelihatan kan tombol kuning. Terus fix. Ya, baru kalian fix. Cuman biasanya ini hard ya. Maksudnya biasanya nih sebagai aku yang bikin aplikasi Android, biasanya masalah kuning ini aku selesaiin terakhir kalau setelah program saya semua, karena ini biasanya itu kaitannya sama gampangnya apa ya, kayak diksi atau penulisan code-nya saja. Kayak nyambung gitu ya, apa apa ya sebenarnya? Ya gitulah. Kayak misal nulis variabelnya salah dan lain-lain, itu standarnya mereka kan standar kita. Ya kita next dulu itu nanti ya, itu terlalu aja sih. Balik dulu. Nah, kita bikin linear layout dulu, tadi kita tarik, masukin. Udah, kita sekarang butuh teks. Kita lihat lagi desainnya kita tadi. Ini ada satu form. Oh iya, ini ada yang kurang nih. Di sini hasilnya kita taruh sini ya. Katakanlah ini H.2 hasilnya gitu. Misal hasilnya 2. Jadi yang pertama kita bikin itu adalah teks. Bukan form, teks dulu. Diurutin aja, gampang diurutin. Tinggal kalian cari teks gitu. Nah, ini ada banyak banget ya. Beda ini gimana tuh? Nah, ini kalian lihat secara detail di ikon AB ini kan ada yang nggak ada garis bawah, ya kan? Coba dicek di Android Studio kalian. Lah ada text view. Text view itu kan nggak ada yang nggak ada garis bawah ya. Nah, yang lain ada. Yang ada garis bawahnya itu input. Yang input. Kalau nggak ada itu cuman teks saja. Oke. Jadi kita sekarang ambil yang teks, karena kita untuk nampilin teks dulu hasil ya. Tarik, taruh sini. Nah, dapat satu.
diperbesar aja kalau emang nggak kelihatan kan. Nah ini mungkin ada yang tanya ya, ini apa bedanya yang putih sama yang biru? Ya, yang putih ini benar-benar clear, kamu ngelihat hasilnya yang nanti bakal keluar di HP. Nah kalau ini tuh blueprintnya. Kalau kalian di Oke. arsitektur tuh, Rancangan. rancangannya. Nanti biasanya cuman kotak-kotak gitu, nggak kelihatan gambar atau apapun. Dah setelah tag tadi kita butuh apa? Input 2. Nah berarti teks kita ambil yang plain tag yang ada garis bawahnya. Tinggal kalian tarik satu, tarik lagi, kan 22 ya, 2. Ya dapat 2. Sekarang tinggal tombol ya, ya kan, ini tombol button. Nih ada banyak jenis button, pakai yang paling simpel dulu aja, yang paling atas. Terus pasti, nah ini ya komponen yang ada di sini itu komponen standar Android. Jadi nih kalian biasanya lihat aplikasi-aplikasi Android kok ada yang desainnya model buttonnya sama, biasanya mereka pakai komponen defaultnya dari Android Studio. Nah tapi kalau kalian ngelihat aplikasi kayak Gojek kok bagus UI-nya, mereka biasanya pakai custom nih, di custom sendiri, bikin sendiri gitu. Sampai itu nanti kan. Nah sekarang ini kan kita udah dapat yang kita butuhkan. Tag view untuk menampilkan hasil, name 1 untuk input angka 1, name yang ini untuk input angka 2 ya. Button ini untuk kalau diklik berarti dia bakal ngejumlahin 2 input toh. Nah, sekarang kita bakal sedikit ngerapiin. Caranya ada 2. Ada yang pakai GUI, kalian tinggal klik aja. Ini kan bisa diklik nih. Ya. Kemudian misal ini aku tag view ya, tak klik nih, klik. Jadi dia udah nge-select. Artinya dia sekarang udah milih di komponen yang mau pilih tuh. Udah, kalian tinggal klik atribut. Nah, di sini kalian bisa nambahin atributnya. Tapi itu lebih enak sebenarnya kalau kalian langsung di code-nya. Kalian tinggal klik ini. Di sini tuh ada tombol split. Yo. Udah. Coba sekarang kalian klik tombol split. Nah, sekarang ada 2 tampilan. Ini kodenya, ini tampilannya. Sama kan kalian klik, dia langsung otomatis ngarahkan ke code-nya. Sini, ini di sini, ini di sini, gitu. Sekarang coba kita perbaiki tampilannya. Nah, ini kan kayaknya terlalu melebar ya, jadi kita agak tengahin. Oke. Caranya tadi kan kita lihat ya, komponen tree. Ada yang namanya parent sama child. Parent tuh biasanya yang paling luar. Ini kan kalian tutup gini, ini namanya linear layout. Ini namanya parent. Artinya gampangnya gini lah. Kalian punya lemari. Nah, di dalam lemari itu kalian masukin kotak HP, kotak sepatu gitu. Di dalam kotak sepatu ada sepatunya. Nah, gitu. Ini anggaplah lemarinya. Nah, ini tuh isi dalam lemarinya. Nah, kalau sebenarnya kita ngerapiin satu-satu bisa nggak? Bisa. Cuman kenapa nggak lemarinya aja yang dirapiin langsung gitu loh. Jadi tinggal kalian pilih aja linear layout-nya, klik kanan. Udah, klik kanan ya. Nah, ini go to XML. Nah, nanti kalian bakal diarahin ke sini. Ini ada kursornya yang keren. Udah. Nah, ini kita bakal belajar yang namanya atribut. Nah, di HTML juga ada kan atribut. Kayak apa ya contohnya? src, xref, href, kalau ingat. ID, name. Nah, ini sama sebenarnya. Karena XML sama HTML itu sama-sama markup language. Oke. Nah, ini atributnya itu banyak banget. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri karena ada fitur autocomplete-nya. Misalnya gini ya, aku nulis Android. Gini. Misal kalian butuh padding. Kalian ingat aja kalau padding itu kan masukin ke dalam, berarti coba tulis P aja, PAD. Nah, kan pasti langsung ada suggest-nya. Kalian tinggal milih
Maksudku dengan fitur ini kalian bisa nyoba-nyoba nih, misal loh mau nyoba color misal, tapi kan tinggal nulis keywordnya aja color. Nah Jadi kayak contohnya CSS ya. iya background color. Oke. Ya kayak CSS tapi inline di dalam CSS di dalam. Ya. Sekarang kita mau padding. Padding itu gunanya komponen yang kita bikin itu biar sama-sama ke tengah. Enggak kita coba enggak anu sih, coba ya. Android padding ambil aja 15 dp display. Nah, ini beda tuh sekarang. Dia bakal ngetengah sedikit. Ini bakal sesuai yang Mbok bikin, misal 30. Nah, sesuaiin aja sebutuhnya. Sekarang ini udah semua, udah sampai sini belum? Tak tunggu deh. Saya Ini apa Sofyan? Kok bantu pakai bot? Oke. Mas Alfian. Mas Alfian, Ya. kenapa Saiful? Gimana? Enggak, tadi tanya Opoy. Di mana tanya? Enggak tanya tadi apa namanya? On mic, Oh, aku nggak jadi. enggak tahu nih. Lanjut aja. Udah ya. Aku ya semoga udah semua lah ya. Ini udah anggaplah gini. Sekarang coba kita Ini sebenarnya di chat beneran. gimana? Si Saiful di chat, Chat. balas chat WA aku Mas Alfian BH. Oh, yang ini. Oh ya udah. Tak kira si Faul. Oh sama tuh saya si Faul tak kira sama. Sama namanya. Ya. Terus Ya, ini si gak apa. Nanti dicoba ya nek laptopnya udah jadi ya. Soalnya toh nek kayak gini kalian nggak nyoba itu sama aja sebenarnya karena butuh jam terbang. Oke. betul. Si ini Ari Okta ini saya kok error ya Mas di awal-awal. Ya di mana nih? Kamu bisa kirim gambar mungkin di grup. Tak tahu. Bentar Mas, bentar. Ini gamingnya pakai HP Mas. Gamingnya pakai HP. Oh, Google Meet-nya pakai HP. Mas nyampe mana ya Mas? Nyampe oh. Sekarang Mas Sofyan ketinggalan berarti. Buka Android Studio. Sudah Mas. Ya. Bikin layout. Ini Mas, bisa kan bikin layout yang kayak ini? Oh iya, bisa. Atau kemudian sambil iya Mas. Gak harus bisa kayak gitu ya Mas? Apa? Gitu ya Mas? Apa? Harus kayak gitu. Enggak, tapi yang penting sekarang ini kan kita mau bicara input output. Berarti yang dibutuhkan itu ini. Terserah mau buat desain sebagus apa, yang penting ada inputnya 2, outputnya 1, buttonnya 1 wes. Oh iya. Mas Sofyan. Ini ya. Constraint layout. Oh. Ini coba kamu buka. Oh ini, kamu bisa share screen nggak? Ini harus dilihat di code-nya. Ini aja. Kamu buka di kodenya yang tadi split. Saya tak bukain lah. Ini di sini. Ini ya, kelihatan kan? Mana Mas? Di split. Bentar. Coba kamu tambahin komponen
linear layout. Cari aja di sini, di pencarian, Valet. Ya. ya linear gitu. Ambil yang ke bawah, kamu tarik ke halamannya. Udah. Habis itu coba lihat lagi. Yang vertikal kan. Betul. Masih kayak tadi ya. Coba mesti ada beda ya. Coba screenshotan lagi. Udah buat tarik kan sekarang, udah buat tambahin. Constraint layout tuh biasanya nggak kepake sih. Aku biasanya nggak pakai constraint layout. Constraint layout tuh yang bikin kuning seperti ini. Tapi ini bagusnya buat ngerapiin sih. Nanti kamu rapi banget nanti. Aku masalahnya nggak tahu errormu di mana ya. Mending kamu screenshot errornya deh. Atau nih bisa share screen, kamu share screen. View grupnya pakai apa, Mas? Di apa? View grupnya pakai apa, Pakai linear. Mas? Oh iya. Siapa ini namanya? Oh, Mari, Mas. oke. Itu klikkan warna merah di samping pojok kanan atas. Nah, errornya nanti coba aku lihat. Wah, ini yang di screenshot cuman tengahnya, aku nggak tahu apa yang error. harus tahu errornya soalnya. Bisa nggak? Ini loh yang warna kuning ini kan kalau error merah diklik. Nah, nanti yang buat screenshot yang ininya. Nah itu kan. Mas. Ini yang di sini. Di sini punya warna merah kan? Ya kan? Udah. Diklik. Ini udah ya. Diklik. Oh ya udah. Yang itu kan. The following classes oh. Ini kamu salah nulis apa kelasnya, coba kodenya. Ini kamu lihat sini nggak ada tools content main activity. Ada nggak? Tadi kamu bikin project baru atau project lama? Baru ini, Mas. Yang main activity, Mas. Heeh. Yang activity main. Ya nggak sih? Apa sih? Ini loh. Itu buka di split ya? Di split. Buka splitnya gimana ya, Mas? Itu sing pojok kanan atas. Ini baca. Oh itu. Ini tadi kamu bikin project baru atau lama? Ini tuh salahnya tuh kelasnya yang salah sih. Baru ini, Mas. Project figure titik XML. Sebenarnya ini nggak perlu dihapus sih. Hapus ini nggak ngaruh. Sama aja sebenarnya. Merah semua ya, Mas. Coba lihat. Mana? Mas. Coba Apa? Nah, share screen aja. Nah, screen mantap. Mau buka Aku harus matiin dulu tapi ya berarti. Oh iya. Bisa dua ya? Bisa ya? Bisa. Satu tok. Zoom bisa dua loh. Apa ya? Kita pakai Zoom aja kan. Zoom pinjem apa bayar? Katanya minjem kamus boleh. Monggo Ali, mau share screen? Oh, itu. Enggak yo. Ini diulangin be. Diulangin bikin projectnya. Heeh. Bisa. Cuman jangan sih, nanti mending itu harus diperbaiki. Ini sambil biar kita tahu apa salahnya gitu kan. Kalau salah sama gitu. Ting tung. Tender X. Gimana Mas Sofian? Apakah sudah Mas Sofian? Mas Sofian. Mas. Tadi kenapa minta bikin bot Mas? Buat apa Mas? Buat apa ya Mas? Oh iya, nanti aja Mas itu. Enggak cari cuan Mas Sofian.
Hujan, hujan. Libur mas. Bludak nih. Tender. Ya. Gini mas. Waduh. Coba kamu itu activity mainnya kamu hapus. Coba. Yang File layout rest layout. ini. Ya, itu kamu hapus ya. Klik kanan save delete. Sik. Save delete. Ya, klik aja langsung oke. Itu udah kecentang semua. Nah, delete anyway. Ini cara fix paling simpel nih. Klik kanan lagi layout. Itu belum diklik kanan sih. Klik kanannya di foldernya bukan di kota di situ. Nah, kanan. Nah, new. New. Ya, layout resource file. Nah, benar itu. Kamu bikin activity underscore main .xml. Activity. Sorry. Coba aku lihat main activity-mu kayak juga error deh. Tutupin dulu itu. Kenapa main activity-nya juga error? Oh yaudah berarti gini ya. Kamu klik kanan di itu di com example atau di layout terserah. Di layout juga boleh. Di layout aja mungkin. Klik kanan new activity. Activity bawah. Yang logonya Android new activity bawah. Ini. Nah, itu kamu pilih base empty activity. Ini. Ya, klik. Udah, itu tinggal kamu oke aja finish. Udah bener finish. Nah, setelah itu toh yang main activity 2 kamu hapus aja. Karena itu sama, duplikat. Oke. Nah, sekarang coba buka layout lagi. Sama error. Oh, masih sinkronisasi. Ntar. Itu masih disinkronkan. Udah selesai sinkronisasinya. Di mana lihatnya mas? Nah, udah kan. Nah, sekarang tool konteks itu kamu hapus aja. Tool konteks. Tool konteks main activity kamu hapus atau kamu ganti main activity. Duanya dihapus terserah. Nah, itu di kode, di code-nya. Di code-nya ada yang merah. Nah, itu duanya kamu hapus. Atau mau hapus semua nggak apa-apa. Udah ini. Nah, gitu juga boleh. Nah, udah kan. Oke, siap. Ini udah berarti mas. Oke. Oh iya, aku sambil jelasin kali ya. Activity itu sebenarnya apa sih? Activity itu gampangannya layarnya yang bakal ditampilkan ke kamu. Jadi nih, misal kamu punya nanti ya di aplikasimu ada 2 tampilan nih. Tampilan pertama itu home, tampilan kedua itu menu makanan. Berarti kamu bisa bikin 2 activity. Satu activity home, berarti tampilan utama sama activity makanan. Nanti juga mungkin kita belajar juga yang namanya fragment, tapi itu nanti. Oke. Kita next ya. Oke, stop sharing. Ini berarti udah semua anunya, layoutnya. Ke screen 2. Udah kelihatan? Udah. Belum? Sudah mas. Sudah. Sekarang ini HP kalian bisa colokin ke laptop atau kalau pakai emulator juga boleh.
Kalau pakai emulator nggak usah ikut step ini, karena kalau pakai emulator kalian tinggal klik kerajaran. Nah ini buat yang pakai HP, Yang colokin. tak nggak tak nyari kabel. Oh ya boleh boleh. Coba kalian nyari kabel dulu. Kalau ini mungkin tak jelasin yang pakai emulator ya. Yang pakai emulator itu tinggal kalian pilih device-nya di sini. Tak kasih tanda. Nih di sini nih. Kalian pilih device-nya. Emulatornya tinggal. Tapi ini nanti aja, jangan diklik dulu. Kalau ini yang pakai emulator selain si Faul siapa? Alfian Ma'ruf pakai emulator atau pakai HP? Kan Alfian. Memanggil diri sendiri. Mas, maaf saya baru sempat install Android Studio. Ini pilih yang mana ya, Kak? C tak di itu tak share di Saya kok error. Udah ini saya. Yang lain apakah udah siap Androidnya? Mas Sofyan sudah siap Androidnya, Mas Sofyan? ini kenapa ya? Ini Dipilih pilih yang apa? download ya, download. Oke. Klik oke. Perasaan gunaku nggak gitu. Enggak. Gimana nih HP-nya udah ditancetin semua? Oh, udah nancep. Ya, nancep. Yang lain via ini. Terus Ada emulatornya udah siap lah, boleh. itu nih dinyalain nggak tuh sing Nanti tak jelasin. Ini aku nanya dulu nih, udah pada nyiapin device belum? Nanti ngerannya gimana? Atau emulator lah. Ini, oh iya masih banyak ya. Diva Ramadan udah ini. Ya mas. Udah ada Androidnya atau emulator udah disiapin? Udah. Udah ya. Oke. Ini moga aja semua. Ini kalau pakai HP dan bisa buka, ini tak contohin di HP. Yang pertama buka pengaturan. Biasanya itu di sini, ini kursor kan ada di sini. Ini ada menu pilihan pengembang. Cuman biasanya kalau baru pertama kali itu nggak ada kan. Kalian tinggal klik biasanya itu di about phone kalau di HP lain atau tentang ponsel. Terus di informasi software, status. Sorry. Informasi perangkat lunak. Biasanya kalau HP yang lain biasanya langsung sih informasi perangkat lunak gitu. Nah, ya kalian klik untuk aku lupa. Nah ini nomor versinya. Nomor versinya kalian klik selama 5 kali. Sampai nanti ada pemberitahuan mode pengembang aktif. Ini ada, kalau pakai Samsung gini. Kalau Nokia itu langsung di about phone, terus nomor versi, build version. Klik aja. Ada yang nggak nemu menunya mungkin? Mas, layoutku teh ora iso ya, Mas. Kenapa, Mas? Layoutku kayak abang ini apa ya? Oh, ya merahnya gimana? Coba share screen, Mas. Share screen. Laptop ya. Coba share screen, mari kita speak problemnya. Yuk, share screen yuk. Mau keliru nulis ini. Mas Sophie. Ini sambil nunggu Mas Safin, yang lain gimana? Udah nemu menunya untuk bit versionnya?
Oh iya teman-teman, ini nanti kalau misal ada yang pakai Xiaomi nggak di sini? Kalau pakai Xiaomi itu lebih strict ya, lebih agak susah nge-reviewnya. Karena aku pernah nyoba dulu. Jadi nanti setelah masuk developer mode itu masih ada step lagi. Ini pilih Mana? config or installation atau don't import setting, Kak. Don't Apa? import kan? Don't import. Hah? Enggak, dia baru install Android Studio-nya. Oh, wis kena, ding, wis kena. Di oke. Yang do Oh, not udah. import kan? Ya, do not import nih. Udah aja deh. Kalau pakai emulator nggak perlu setting setting gini ya. Ini cuman buat kalau emang pakai device fisik aja. Ya. Yang lain udah belum? Mas Aldi udah Mas? Udah. Sudah. Mas Sofyan? Mas Sofian. Mas Sofian ini malah bobo. Apalagi yang lain ya? Coba ini. Surya Sumirat. Ada Surya. Gimana Sur? Udah HP-nya udah? Mantap Surya. Siapa ya? Kan Alfian. Ari ya. Layout mau ki Wit karo Heke Matt Parent apa konten? Apa Matt Parent? Yang mana ini? Linear layoutnya atau komponennya? Linear. Oh, yang punya. Oh, Yo kan kalau yang tak bikin tadi dia match parent semua, nggak ada nggak standar semua, masih standar semua. Yang diubah cuma paddingnya doang. Iya, oke. Ariokta udah device-nya, HP-nya atau emulator? Pakai HP, Kak. Mantap. Ya Udah udah. ketemu. Udah. Developer option kan? Yoi. Udah, sekarang udah ada developer option-nya tadi ya. Biasanya nih udah nyala. Jadi di sini ada developer option. Kalian biasanya sih ini udah nyala langsung ya, USB debugging ini tinggal klik aja. Nah, kalau udah kalian colokin ulang. Biasanya dia ada perizinan sih. Aku coba ya ini tak hapus dulu otorasinya. Biasanya kalau ini tak colokin. Sebentar, ini kabelku agak susah. Wait ya. Nah, ya ada gini. Nah, ini bakal ada pilihan kayak gini nih. Izinkan debugging USB sidik jari. Ini kalian pilih selalu izinkan. Biar nanti nggak error. Biasanya error kalau gini, kalau nggak kalian izinkan. Selalu. Bakal dia nanya-nanya terus. Izinkan. Nah, kalau udah, biasanya itu langsung tampil di sini. Device-nya. Ini. Kalau belum, kalian bisa cek itu di terminal. Nek pakai Windows di command prompt ya. Saya aku buka terminal. Nah, di sini. Hey. Lu. Sorry. MacBook loh. Nah, ini. Ini di terminal. Kalian nih Android Studio udah keinstall, itu ADB mesti udah keinstall. Jadi kalian pakai tool namanya ADB, Android Device Bridge. Ini cuman, oke sekali lagi, ini cuman yang pakai device fisik ya, nek emulator udah otomatis. Nah, untuk ngecek itu tinggal ADB device. Ini. Nah, ini punya aku udah tulis. Biasanya nek kalau nggak tulis tuh errornya ditulisin sih di sini, errornya apa gitu. Jadi ini udah connect gitu. Setelah udah connect, kalian build projectnya.
Hapus. Nah ini tombol palu ini loh, tombol palu. Walaupun nggak ada aritnya, tombol palu. Nah ini ada yang nanya, kenapa nggak langsung di run aja? Ini bedanya tombol build sama run tuh bedanya nggak beda sebenarnya. Gini kalau di build itu kalian projectnya di build doang dengan Gradle. Dalam artian nggak di install di Android. Kalau run itu di build, berarti ini jalanin. Habis itu di install. Biasanya kalau kalian masih ngecode itu kalian build dulu untuk ngecek error Java-nya dulu. Habis itu di run atau kalian bisa langsung run. Kalau aku biasanya tak build dulu karena aku ngecek dulu aja biar nggak bebanin HP ku gitu. Jadi tinggal kalian klik build untuk ngecek prosesnya di sini nih. Tak besar ini. Ini ada palu build. Gradle build running. Nah, ada build running. Kok lama men gitu? Ini tergantung ya ini sekali lagi tergantung PC-nya sebenarnya sih. Semakin cepat. Sama biasanya ini teman-teman. Jadi Android Studio itu ada yang namanya heap. Biasanya dia ngalokasikan memori berapa sama CPU berapa untuk ini. Kalian bisa setting sebenarnya. Cuman nggak disaranin ya nanti soalnya bisa nge-crash buka di preference gitu. Tapi nanti bakal nge-crash biasanya. Kalau emang visinya sultan ya nggak apa-apa sih. Memori. Ampun. Iya. Pakai standar aja yang di sana. Nah, ini udah ya, build success. Oke. Berarti kode kita udah benar. Nah, sekarang tinggal kita run, klik aja run. Ya, berarti beritu lagi. Oke, biasanya ngeran tuh lebih cepat. Kenapa? Karena setelah di build dia bakal nyimpen gampang istilahnya tuh history atau chatnya. Jadi dia bakal langsung Oke, keren. mantap. Langsung. Ada ya. Nah, tampilannya gini, ada tag view, ada name sama button. Sekarang kita lanjut ya. Udah ini udah bisa semua yang sampai sini. Lagu ini kan. Gimana teman-teman? Halo. Mas Aldi udah, Mas Aldi? Udah. Sofian nih. Ari Okta. Cai. Oh ya. Si Faul udah buka belum nih? Apa kamu masih dinginum? Alfian Ma'ruf ini loh. Alfian Ma'ruf ini ngomong yo. Kita sama-sama klan Alfian nih. Keren. Biasanya klan nama akhir ya, ini nama terbaik. Error lagi mas. Ragastra udah ikut nih. Error Gimana lagi. Ragastra? Udah Baru join mas. Oh iya. Waduh. Tadi siapa sih error? Saya mas. Masih error. Error kenapa lagi? Yang pas build. Errornya gimana coba? Coba share screen ya, share screen. Ntar mas aktifin lagi. Oke. Oh iya, nah. Jadi kalau emang nge-build-nya baru pertama itu make sure connect internet ya. Tenang aja, itu nggak bakal nyedot banyak banget kuota. Itu package-nya dikit-dikit, kecil-kecil banget kok. Saya coba ya. Paling 5 KB, 10 KB, bahkan nggak nyampe megabit, kecil. Coba ya yang coba tanya. Endin Syarafa ini baru ikut apa? Udah lama. Dari tadi. Udah bisa. Dari tadi Diva mas. Ramadan. Oh. Ya.
Nurhaula gimana Nurhaula? Yoga gimana? Yoga hilang. Enggak. Ari Okta udah. Mau share screen kan? Ini targetnya hari ini jadi aplikasi penjumlahan ya. Mungkin cukup sih. Oke, kita lihat. Kalau ini internetnya sih. Kamu connect internet nggak? Sorry. Pas gue build enggak sih kak. Rebuild coba. Coba ini di-build lagi sekarang. Itu harus download package itu. Walah. Berarti udah bisa nih. Coba. Oh pakai Ubuntu udah lama, sering pakai Ubuntu. Aku dulu Iya. pakai Ubuntu lama juga. Semasa kuliah semester 1 pakai Ubuntu. Pak Husni juga. Pak Husni Ubuntu lover. Debug application classes. Nah ini biasanya tuh kalian sering lihat YouTube programmer luar tuh pada punya alasan untuk main game sambil nunggu nge-build. Karena biasanya nge-build tuh lama ya. Apalagi ini aplikasinya gede banget loh. Ini kan aplikasi cuman input output. Ini termasuk cepat ini nge-buildnya, tapi udah besar Wah, lama nge-build. Enggak, tenang. Android Studio itu dia itu punya maksimum RAM yang bakal dipakai sama CPU-nya. Di settingannya ada. Jadi dia nggak bakal makan banyak banget. Ini misal maksimal 2 ya, maksimal 2 GB. Kalau emang udah penuh 2 GB, dia nggak bakal ngambil RAM yang lain. Gitu. Jadi kemungkinan crash-nya itu cuman aplikasinya. Kalau sistem operasinya biasanya bisa jalan. Jadi itu. Udah. Aku i5 Gen 8 modelnya kan. Kayaknya harus restart ini, nge-freeze nggak kuat. Emang iOS-nya juga nge-freeze? Ya ini nah. Oh enggak ini. Cuma Android Studio-nya. Enggak kan? Lah iya, kan emang gitu. Enggak itu udah santai. Nah. Nah, sekarang udah install. Itu tadi ngerumnya lihat di Android-nya gimana tadi, Mas? Ya di HP. Kamu udah connect HP? Udah. Ya aku tadi tak share HP ku tak share screen ke laptop sih biar kelihatan. Nek, kamu nggak apa sih, Nek emang udah tampil ya udah. Oke, Mas. Ya udah, Mas, makasih. Oke, sekarang kita lanjut. Wah. Gantian dong. Aja, Mas. Bisa dong 2. Gimana? Oh, udah deh. Udah. Akhirnya bisa 2. Oh, nggak bisa. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke Android Studio. Kita rapiin dulu workspace-nya. Ya. Oke, sekarang kita bakal nyesuaiin tampilan kita. Di sini di tag view, ini kan tag view maksudnya. Kita ganti ke hasil. Tadi ya, ada fitur yang namanya inspektor. Kalau kalian klik komponennya, dia langsung ngarahin ke kodenya. Misal tag view nah ini langsung di sini tag view-nya. Gantinya gampang, tinggal kalian ganti aja ini Android text. Nih kalian misal ini untuk hasil kan, jadi ini hasil. Nah ini ya. Sekarang ini coba name. Nah ini kan ada Android text ya teman-teman. Nek ini pakai Android text, nanti di HP kalian saya
Siap. Nah, kok ini? Nah, ini di sini nanti bakal naik klik ininya, klik bagian input di bagian form, bakal malah udah ketulis name. Kan kita nggak inputnya apa, bukan udah keisi. Caranya ini Android text-nya dihapus. Kita kasih properti atau atribut baru dengan Android. Namanya itu text hint. Text hint itu adalah teks untuk nampilin ini tuh form untuk input apa. Tapi dia nggak kelihatan kalau diklik. Ini kita coba langsung aja. Kasih hint. Gini ya. Misal hintnya adalah angka 1. Nah, sekalian yang bawahnya ya. Ini kita hapus. Android. Hint angka 2. Ya semua. Ini udah di run. Kalian nggak bakal nemu tombol run lagi ya. Di sini bakal ada tombol restart dan yang hot reload. Biasanya gini bedanya ya. Saya nggak kelihatan mesti ini. Nah ini loh. Ini ada 2 tombol ya. Yang kotak sama yang A. Bedanya yang kotak ini dia bakal nge-build ulang semuanya. Kalau yang A ini cuman tampilannya. Ini gunanya itu beda ya. Misal gini, kalau emang kalian cuman ngubah tampilan kayak tadi, barusan yang kita lakukan, kita cuman ngubah hintnya jadi angka, hintnya ini jadi angka, kalian bisa pakai tombol yang A. Tapi kalau emang sampai kode Java-nya, lebih baik pakai yang kotak. Bisa juga pakai yang A, tapi biasanya nanti dia langsung error dan kamu dikasih tahu silakan di run dengan yang kotak gitu. Untuk amannya lebih baik pakai langsung yang kotak aja biar fresh nge-build-nya. Jadi tinggal kalian klik aja yang run up bakal nge-build di sini. Sorry. Nah, ini kok masih button. Ini belum diganti, lupa nanti diganti. Ya, nah sekarang udah keganti. Nah ini kan ini beda sama yang tadi. Nih, kalian klik dia tulisin. Nah hilang tulisannya. Kalau yang tadi kan kalian harus ngapus dulu. Ini enggak gitu bedanya. Nah ini ada yang nih buttonnya kok masih button. Nah ini harus kita ganti biar sesuai dengan aplikasi kita. Aplikasi kita kan penjumlahan. Kita ganti tulisan button nih jadi jumlah kan. Caranya tinggal klik komponennya, klik langsung diarahin nanti ke sini. Android text. Semuanya kalau masalah teks itu atributnya Android .2 teks, oke. Nah, ini kan masih button. Kalian bisa ganti ke jumlah kan. Nah, nih udah. Ganti. Udah semua? Kayak gini. Nah. Gimana? Udah ganti gini semua? Halo. Tanya Mas. Oh ya Mas. Yang apa? Atribut input tab fungsinya buat apa? Input. Oh ya. Input Oke. Kita balik ke sini ya. Input kita ke edit text dulu ini. Nah, input type ini adalah kalau kalian di HTML itu kan ada juga input type. Tapi cuman type. Bukan input type. Nah, di HTML cuman type. Itu tipe data yang bisa diinputkan ke sini itu apa? Apakah number, apakah teks, apakah password gitu. Nek password nanti bakal jadinya titik-titik gitu. Caranya tahu gimana? Ini dihapus, ya kan? Ini beda-beda di setiap US ya. Nek pengen lihat suggestion itu. Kalau di Unique Mac itu pakainya kontrol spasi.
Kalau di Linux kalau nggak salah juga kontrol spasi ya. Aku lupa, aku udah lama nggak pakai Linux. Linux sama Windows sama sih. Kalau nggak kontrol spasi, Windows spasi. Nanti bakal tampil kayak gini. Ada number sign, ada text password, ada text, ada date, ada datem. Ini sesuai nanti. Nah, misal contoh ini password. Mana. Nah, ini. Nanti dia inputnya bakal berubah menjadi titik-titik. Kan passwordnya ditutupin ya. Coba aja kita run. Ini masih install. Nah, ini bersatu. Nah, seperti ini. Nah, kan jadi titik-titik karena tipenya password. Nah, kalau kita ganti number gimana? Kalau ganti number tadi cuma bisa angka. Ini wah, sip sih. Nanyanya pas karena aku juga lupa ganti ini. Ini harusnya kita ganti ke number dulu. Kenapa? Karena kalau enggak, nanti user itu bakal nginput huruf dan nanti aplikasimu error karena huruf nggak bisa dijumlahkan. Oke? Karakter itu bisanya di append bukan dijumlahkan. Jadi kita ganti ke number. Berarti ganti semua dulu ya. Tak kira aku yang ketinggalan. Oke. Tak kira mau aku yang ketinggalan. Enggak. Ini masih nunggu yang lain juga soalnya. Ini makanya aku tanya nih, yang lain udah diganti belum tadi kayak Android hint-nya, tipenya, pattern-nya. Dah? Halo. Coba. Udah. Yang lain. Monggo dilihat. Mungkin enggak kan. Udah ya. Semoga ini udah. Nah, di run untuk melihat hasilnya. Sampai step ini aplikasi kita tuh masih berupa tampilan aja ya, belum bisa memproses apapun. Habis ini baru kita coba run, build, install ya. Nah, lihat nih keyboardnya, lihat dia nggak bakal nampilin huruf angka semua. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kita ini kan tampilan kita udah selesai. Lo. Se. Ya, bentar, connect lagi. Oh, udah tuh. Nah, sudah sesuai yang kita harapkan tadi tuh. Kita punya hasil di sini buat nampilin. Terus input 1 untuk input angka, input 2 untuk input angka. Kalau diklik jumlahkan hasilnya keluar di hasil. Oke. Sekarang kita bakal ngelakuin itu. Ini aku mau ngasih tahu base konsep dulu. Kalian buka di sini project, silahkan diklik, dibuka. Oke, seperti yang tak bilang di awal tadi, yang kita perhatikan di sini tuh dua file ini dulu, activity main sama main activity. Anggaplah activity main XML itu HTML dan main activity itu JavaScript kalau kalian referensinya dari pemrograman web statis. Sama, nek kalian ingat JavaScript, ada ingat nggak aja JavaScript, halo? Dulu pas makul JavaScript, masih ingat dokumen get element by ID nggak? Untuk masih ingat kan? Halo? Ingat. Ari, dokumen untuk ngambil objek di HTML tuh loh, dulu pas makul pemrograman web statis. Ya mas, masih ingat mas. Konsepnya sama. Jadi dalam XML ini tuh dia diibaratkan sebuah objek-objek. Ini kita punya 4 objek di sini ya.
Satu objek hasil, dua objek untuk input angka 1, tiga objek untuk input angka 2, 4 objek untuk tombol. Nah, ini kalian perhatiin lebih seksama di kodenya. Ini tuh di setiap komponen tuh ada ID-nya, ya nggak sih? Ini ada ID, ini ada ID, ini ada ID, semuanya ada. Ini ada ID. ID itu untuk menandakan nama komponenmu. Kalau di JavaScript itu kan get element by ID, ID-nya apa? ID elemen HTML-nya itu apa? Di Android sama, komponen button itu punya ID button. Berarti nanti kalau kita mau manggil atau mau bikin objek, berarti kita panggilnya button. Kalau edit text-nya, ya edit text. Sesuai nama ini ya. Makanya ini nama-nama per komponen itu nggak ada yang sama. Ini ada edit text person name, ada yang edit text person name 2, ada yang button, ada yang text view. Biar mempermudah kita pas pemrograman dan kita ingat dan sesuai gitu, konteksnya sesuai banget sih. Ini kan edit text, tapi ini masih standarnya komponen yang kita pakai. Kita sesuaiin. Ini tuh buat apa sih yang input yang ini? Ini kan buat input angka 1. Kita sesuaiin aja lah. Biar lebih mudah nanti ingatnya. Angka 1 gitu. Ya. Yang kedua ini misal juga angka 2 gitu ya. Jadi nanti kalau kita manggil langsung aja angka 1 dan angka 2, nggak usah yang tadi panjang. Nah, yang ini yang hasil apa? Yang hasil ini kan tag view bawaannya. Kita ganti aja ke misal ya hasil. Hasil udah, angka 1 udah, angka 2 udah, sekarang tombolnya. Tombolnya kita biarin aja lah ya, button kan sama-sama button. Mau diganti apa? Button jumlah. Ya, ini ya. Ini terserah ya namanya teman-teman, nggak ada patokan. Itu tergantung programmernya mau ngasih nama apa. Atau mau ikut best practice juga boleh, pakai camel case atau apa juga boleh. Tapi yang penting namanya ini ingat, dan ini penting namanya untuk memanggil objek. Nah, kita sekarang move ke file main activity. Coba buka semuanya main activity. Kalau nggak nemu di sini buka project dulu. Ini. Dan nanti di sini ini. Klik buka main activity. Nah, sekarang coba aku jelasin sedikit struktur kode di sini. Sebenarnya ini tuh Java yang menggunakan paradigma OOP atau Object Oriented Programming yang nanti bakal dipelajari di semester 3. Nanti, nah ini rencananya gini teman-teman, nanti kita tuh bakal belajar OOP sebenarnya. Cuman kita langsung tampilkan di Android biar kalian tahu dan jam terbangnya lebih banyak. Android itu seperti apa? Jadi bukan Javanya, tapi ini Java Android gitu loh. Nanti kita sambil jalan bakal belajar OOP-nya. Nah, ini tak jelasin dulu yang paling dasar dari sebuah activity. Nih, mungkin sini ada yang pernah belajar Java lah ya. Yang atas ini namanya package atau modul nih kalian istilahnya package susah ya. Ini nih di Python namanya modul. Jadi ada beberapa aplikasi, sub aplikasi atau codingan, gampang ya, codingan yang udah dibikin, oke? Udah dibikin dan kalian tinggal pakai. Nah, ini cara pakai gimana? Kan nih gampangnya kalau misalnya kalian mau apa ya? Misal kalian mau ujian, kalian mau belajar, butuh buku kalkulus misal. Kan kalian bakal ambil buku kalkulus dan dibaca. Ini sama, kalian bakal ngambil package-nya, gampangnya ibaratnya buku ya. Dan kalian taruh di filemu yang mau pakai ini, main activity. Anggaplah nih kamu, oke? Dan ini kelas, ini mungkin jelasnya lebih lanjut nanti. Ini tak jelasin yang langsung ke Android-nya. Di sini ada set content view. Ini tuh apa tuh sebenarnya? Jadi gini teman-teman. Kan kalian punya 2 file yo. Kalian punya 2 file. Java harus tahu tampilan yang mau dipakai itu yang mana. Ini namanya lah activity main toh. Nama filenya. Nih, nama filenya itu kan activity main.
Berarti ini ID-nya filenya itu activity main tanpa XML ya, cuman activity underscore main. Kalau emang ini mbok ganti namanya menjadi menu main, activity menu misal, atau menu aja, itu berarti juga namanya aja, berarti cuma nama filenya, ekstensinya nggak perlu diingat. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ini gunanya itu untuk mendefinisikan tampilan mana toh yang mau kita pakai itu, yang mau kita pakai itu activity main, berarti di sini activity main. Kalau nggak percaya ini kalian hapus aja gini, kalian ketik titik. Nah ini ada activity main, kita ada suggestion. Android, aplikasi Android pertama kali dijalankan itu yang dijalankan itu kan file ini ya, program ini bakal manggil tampilannya, gitu ceritanya. Oke, penjelasannya cukup seperti itu, langsung kita coba praktek. Oke, tadi kan aku udah jelasin kalau komponen-komponen itu tuh diibaratkan objek. Berarti kalau kita mau pakai komponen-komponen ini, caranya gimana? Kalau Panggil ID. ya panggil ID. Oke, kalau di JavaScript kan dokumen get element by ID. Kalau di Android itu agak beda. Sebenarnya sama, VinView. Cuman kalau di JavaScript itu bedanya di JavaScript karena JavaScript interpreter. Kalau kalian nge-select dokumen get element by ID itu kalian nggak perlu nentuin ini tuh tipenya apa. Tapi kalian kalau di Android, kalau di Java itu perlu. Misalnya sambil praktek ya. Kita coba komponen yang paling atas dulu. Text hasil. Ini komponennya namanya apa? Text view. Oke. Berarti ini namanya komponennya text view. ID-nya hasil. Berarti ini jenisnya kan text view. Ini tak buat bisa lebih mudah, jenisnya text view, oke. Berarti yang paling pertama kalian lakukan adalah mendefinisikan komponen yang mau panggil. Kan namanya text view. Berarti kalian tulis aja text view. Ini langsung keluar ininya. Nah, kayak gini nih. Text view Android widget. Dah. Habis itu kalian kasih nama. Anggaplah komponenmu yang mau panggil itu mau masukin ke sebuah variabel. Aku mau ngasih nama misal hasil ya. Teks hasil misal. Baru kalian masukkan komponennya. Caranya VinView. Kalau di JavaScript kan get element, jadi kalau ini VinView by ID, RID, relative ID. Ini nanti dijelasin lebih lanjut ya. RID, terus nama komponennya. Nama komponennya tadi apa? Hasil. Ya. Sini berarti kita hasil. R itu R layat ya. Nanti ini kalau dijelasin sekarang nanti bakal mungkin agak susah karena kita belum OOP. Ini sambil aku jelasin Androidnya aja. Intinya untuk manggil itu caranya gitu ya. Dipahami dulu. Misal nih tag view. Berarti jenisnya apa? Tag view. ID-nya apa? Hasil. Terus caranya gimana? Definisikan dulu tag view-nya. Habis nama variabelnya. Iya kan aku punya ini. Definisikan dulu nama komponennya, jenis komponennya, tag view. Habis itu nama variabelnya, baru kalian cari atau select gampangnya. Berdasarkan ID-nya hasil gitu. Sama nanti semuanya gitu. Kita coba lagi. Yang bawah langsung edit text. Berarti edit text. Berarti kan ini edit text, ID-nya angka 1. Ya udah gitu aja. Edit text angka 1 misalnya. VinView, BID, RID, namanya apa tadi? Angka 1 kan? Ini angka 1. Cek lagi, lanjutnya apa? Nih, edit text lagi, ID-nya angka 2. Ya, berarti sambil ngikuti ya. Ini tak pelan-pelan. Edit text, kasih nama variabel, terserah kalian variabelnya. Angka 2 gini. VinView, ID, tinggal enter aja, nggak usah ngoyo nulis. ID, namanya apa, angka 2 kan tadi, ID-nya sorry.
Sekarang udah ada teks, udah ada angka 1, udah ada angka 2, kurang button. Buttonnya coba cek. Buttonnya itu button. Jenisnya button, terus ID-nya button JML. Berarti kita sama kayak atasnya semua. Jenisnya dulu, button, nama variabelnya, tak kasih nama singkat ya, BTN gitu lah. In view, ID, RID, namanya, button JML. Namanya kan benar JML nih. JML. Oke. Dan JML. Oke, sampai sini semua belum? Tunggu nih. Silakan tulis kalau emang belum. Apa kurang besar tulisannya? Ya, Masih kurang Besarin besar dikit. loh. Ya oke. Saya kira udah besar. (16) loh ada. Ya 20. Nah, besar sekali. Dah. Dah. Mantap. Oke. Nah, sekarang abaikan dulu tampilannya dan sekarang kita ke sini karena semua komponen ini udah diwakili sama variabel, oke? Jadi kalau misalnya kita mau pakai teks, mau pakai input, mau pakai button, kita nggak usah lihat ke sini lagi karena tadi udah dipanggil dan dimasukin ke variabel. Jadi sekarang kalau mau pakai tinggal variabelnya aja yang dipakai. Nah, sekarang kita mau bikin aplikasi penjumlahan aja. Kita tulis dulu deh. Penjumlahan itu gimana loh? Saya gampang ya. Flow-nya itu gimana? User input angka 1 ya kan? Ini angka 1 gini. Algoritmanya ya, algoritmanya gini. User input angka 1. Workflow-nya user input angka 1, habis itu user input angka 2. Habis itu apa? Angka 1 ketika tombol diklik button hasil ya, angka 1 ditambah angka 2. Mana bintang ini cuman komen ya, ini cuman untuk mempermudah kita aja, kita biar tahu ini tuh aplikasinya tuh nanti ngapain. Ini tuh penting teman-teman. Jadi kalau kalian nulis sebuah aplikasi dan nanti jelalah aplikasinya semakin besar, jangan lupa nulis komen yang sesuai. Karena nanti kalau misal dilanjutkan oleh developer lain, mereka bingung nih. Ya mereka sebenarnya bisa nyari tahu ini nanti buat apa. Cuman kalian bakal membuang waktu mereka sih. Jadi lebih baik kayak gini nih. Jadi kalau misal nih, katakanlah aku adalah programmer baru gitu. Programmer baru, oh ini berarti nanti user input angka 1, habis itu input angka 2. Habis itu kalau diklik tombolnya berarti angka 1 dan angka 2 dijumlah gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya udah gampang banget nih. Kita udah ada tag hasil, udah ada angka 1, udah ada angka 2, udah ada button. Berarti kan sebenarnya udah terdefinisikan dengan baik. Kalau emang buttonnya ini diklik, berarti angka 1 dan angka 2 dijumlahkan dan ditaruh di tag hasil. Oke, sekarang kita bikin listener, teman-teman. Jadi kalau di JavaScript dulu namanya event, ada on click, ada on change, ya kan? Ada on select, ada on ready. Itu semua ada artinya. On click itu ketika diklik, on change itu kita berubah. Nah, kita lihat aja aplikasi kita ini kan punya button di situ ya. Button itu kan kita mau melakukan sesuatunya setelah diklik, bukan setelah ditekan lama, tapi diklik doang. Sekali klik berarti
on click. Caranya, ini kan kalian punya variabelnya button, berarti ini mewakili tombolnya. Tinggal kalian sebagai btn, terus set on click listener, yang ini yang paling atas. Oke. Nah, berarti kalau udah gini, button set on click listener, ketika ini si button ini diklik, kan klik, dia bakal ngejalanin sesuatu. Apa? Nah, ini baru kita definisikan. Nah, kalian bisa, ini cara simpelnya, aku bakal ngajarin cara simpelnya aja. Cara simpelnya kalian bikin action. Action itu apa? Berarti yang dilakuin setelah tombol itu diklik, setelah event. Event itu kan yang dilakukan, action tuh yang dilakukan setelah eventnya. Oke, kita bikin sebuah view, kita bikin new view. Nah, ini biasanya langsung tampil ya. Kenapa? Karena ini sering banget dipakai emang sih. Jadi kita membuat sebuah view baru yang ketika diklik on click listener. Oke, on click listener itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk, kalau ini diartikan listener itu kan mendengar. Jadi metode ini tuh dia bakal memperhatikan tombolmu tadi, tombolmu yang mau bikin tadi. Tombolmu yang mau bikin tadi itu diklik atau enggak sih? Nah, dia bakal mendengarkan. Kalau diklik, berarti dia bakal menjalankan sebuah metode atau fungsi. Kalau kalian mengenal metode fungsi, gitu. Jadi di sini fungsinya yang fungsi. Yang ini berarti kode. Berarti kalau tombolnya ini diklik dan si listenernya tahu, on click listenernya tahu, dia bakal ngejalanin ini. Jalanin ini. Mungkin ada, nanti kalau ada yang tanya override itu apa, public itu apa, itu bakal kita pelajari sambil berjalan nanti, karena itu OP, kalau kalian tahu. Oke. Nah, ketika tombol, kita balik lagi ke algoritmanya atau workflow-nya kita tadi. User input angka 1, user input angka 2, klik button angka 1 plus angka 2. Berarti kalau buttonnya diklik, gampangnya kan kita ngambil input di angka 1 ini sama di angka 2, ya kan? Ya udah, berarti kita di sini udah punya angka 1, angka 2. Ya udah tinggal. Kalian ini bisa bikin sesuai style code kalian masing-masing. Bisa kalian deklarasikan, atau mungkin ya kalau kalian udah punya style code masing-masing. Aku biasanya pakai yang paling simpel sih. Bikin aja sebuah variabel baru. Ini kalian udah pelajari mesti ya, integer itu apa, tipe data. Integer hasil. Oke. Atau kalian definisikan dulu aja lah, angka 1. Nah, angka 1 itu kan diambil dari, ini biar nggak ambigu, isi angka 1 gitu lah ya. Isi angka 1 diambil dari input ini, berarti kita tulis saja angka 1 ya. Ini udah keambil. Nah, caranya kita pakai fungsi atau metode getText. Nah, getText ini gunanya untuk ngambil yang diisikan user di sini. Misal ngisi 1, 2, 3, 4, 5. GetText dia bakal mengambil teks. Ya seperti metode namanya get, mengambil teks. Kita ubah ke string. Nih. Ini bakal error ya, nanti ada jelasin. Kenapa ini error? Ada yang tahu nggak? Sesimpel ini harusnya tahu sih, kemarin kan udah diajarin soal tipe data. Kenapa kok ini error? Ada yang tahu nggak? Iya. Kenapa? Ayo error. Ini simpel banget errornya. Kenapa? Cuman ada sebuah perbedaan aja. Masa nggak ada yang tahu sih? Sofian tahu ini apa, Sof?
Piye? Heeh. Apa? Ini loh, Agak kenapa ngetik ini coy. apa? Mau ngoding piye? Oh iya sih. Udah sampai sini ngodingnya. Heeh, Nah, ini tahu nggak kenapa ini error? mana tuh? Ini yang lain masa nggak ada yang tahu? Ini kemarin udah diajarin Mas Sofyan loh. Apa tuh? Ini lihat ya, ini kan string. Ini kan integer. String nggak bisa dimasukin integer, oke? Lah apa kuwi kok anu ning string? Karena kalau getText itu dia bakal ngereproduce-nya string sih. Gitu. Nah, caranya gampang sih. Tinggal dikonversi aja kayak yang diajarin kemarin tuh kan. Kalau konversi ke atas gimana, ke bawah gimana. Ini ada cara yang simpel. Tinggal kalian klik errornya. Klik ini ada lampu nggak? Lihat nggak ada lampu. Klik. Kalian bisa tambahkan integer, parse integer. Atau kalau emang kalian pengen ngoding beneran ya udah integer. Parse integer. Angka yang kedua sama. Copy aja nggak apa-apa. Nomor singkat ya. Ini angka 2. Yang kedua. Nah, sekarang udah punya ini, tinggal kita jumlahkan integer hasil. Berarti isi angka 1 ditambah isi angka 2 bakal menghasilkan hasil. Nah, ini dah. Berarti sekarang udah dapat hasil. Ini terus kalau nampilin ke teks, nampilin ke sini gimana? Kalau nampilin ke sini, kita tadi udah punya teks hasil. Ada kebalikan dari getText ya, namanya setText. SetText memasang, diartikan bahasa Indonesia apa ya? Set, memasang huruf, ya gitu. Intinya kamu ngasih ngubah stringnya di situ. Oke. Jadi tinggal ambil tag hasil, setText, ya. Oke. Nah, setText kalian di sini dia membutuhkan parameter itu string atau karakter, nggak bisa integer lah. Padahal hasil kita integer. Ya udah tinggal kita convert aja sama seperti yang atasnya. String value of integernya, variabel hasilnya. Ini ya, misal ini tuh dibuat sebuah timeline begini. Angka 1, dikasih sambil kalian coba tulis juga nggak apa-apa. Angka 1, angka 2, habis itu ini angka 1-nya di sini, angka 2-nya di sini, hasilnya di sini. Itu ya. Oke. Ini tak tunggu sambil kalian nulis. Nih udah bilang ya. Ini udah di run aja sih. Di run aja. Ada yang udah jadi dan di run bisa jalan. Loh. Nih. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Gimana? Udah jadi? Oh, sorry. Ini udah selesai belum nih? Udah nulisnya tak? Udah jadi bisa. Udah. Nanti aku minta screenshot dikumpulin ya.
buat bukti. Dikumpulin mana ya? Di grup aja. Ya kita tahu. Coba ini kalian run terus di screenshot hasilnya, terus dikumpulin, terus dikirim ke grup. Sambil diisi ya, maksudnya gini, ini kan saya tak sampai punya aku yang udah tak run. Gini, kalian coba, misal 53 tambah gini, nah baru di screenshot, coba dikirim di grup. Nah ini adalah, ini kalian belum pernah bikin aplikasi, berarti ini aplikasi pertama kalian. Anjay. Anjay. Mobile apps develop. Oh iya masih dari tadi lah. Itu hajatan nih. Cuma aku tuh nggak tahu, maksudnya aku kan di rumah, kenapa tiba-tiba aja dan nggak lihat apa-apa tiba-tiba suara deket banget. Jadi kan nanti kan kita sebenarnya outputnya apa tuh dari pembelajaran hari ini tuh, kan kita udah belajar caranya buat input gimana, buat tombol gimana, terus memproses input gimana, terus ngeluarin output gimana. Nanti next pas OOP kita bakal belajar dengan input dan output melalui aplikasinya, bukan melalui terminal. Jadi misalnya kita nanti kan belajar yang pertama itu bikin objek nanti kita langsung ditampilin di aplikasinya, jadi nggak di terminalnya gitu. Ada yang nggak, ada yang masih kesulitan atau bingung nggak, tanya ya, atau jangan-jangan ada yang nggak ngerjain. Ayo Tanya lur. Gimana Ler? Nih rastering. Lah beneran loh. Kayak gimana kan get text kan, karena gue kan edit teks, tak kira koyo nek Jawa kayak kan inputnya kan bisa angka, bisa string tau, maksudnya bisa ngambil angka, bisa ngambil apa karakter loh. Lali Aku dulu juga gitu Sof, pas aku dulu masih belajar, loh ini bukan yang nggak bisa ya, ternyata emang edit teks tuh dari namanya aja teks ya, emang dia hasilnya string teks kan string. Lali alian. Oh ini ya, nanti minggu depan kita bikin aplikasi lagi. Ini kan cuma penjumlahan toh, jadi minggu depan kita belajar OOP dengan implementasi ini, bikin aplikasi aplikasi penghitung bangun datar. Oke. Gitu. Kayak materi kita sebegitu ya, Sof. Pertama. Ya. Bikin menghitung luas segitiga, menghitung luas persegi. Udah ada hasilnya belum? Kau belum lihat ya yang ngirim, sambil nunggu. Oke. Dikirim ke grup Mas. Coba dikirim, mau lihat. Mungkin mau ganti warna. Oh ya,
Ada yang tanya ya, kenapa kok ini warnanya biru? Biru ya, ini ungu apa biru sih? Tapi kok di hasilnya ungu. Kenapa coba? Ini gini, jadi ada di Android itu ada yang namanya app time. Jadi ini tergantung HP-nya sih sebenarnya kan. Jadi kalau emang HP-mu belum support dark time itu dia bakal kayak gini. Tapi nek udah support dark time itu kayak yang punya si Paul itu. Jadi dia berubahnya menjadi hitam dan ungu. Taunya itu dari mana? Coba kalian buka project ya. Terus buka values kan, terus buka color atau themes. Ya, di sini ada dua. Ada secondary, ada primary. Nanti ini kita pelajari juga. Colors. Lihat. Kalian ya guys, ini loh ada dua ini loh, ada times naik. Ya, yang next ini kan nih warnanya ungu. Yang nggak naik itu warnanya ini sebenarnya ungu apa biru ya? Ya ungu agak biru, tapi nggak semencolok yang malam. Tuh. Karena emang setelah Android 9 itu udah ada fitur dark time kan, dark time. Jadi defaultnya itu kalau kalian bikin project Android itu langsung ada fitur dark time-nya. Cuman untuk masalah jalan atau enggaknya itu tergantung HP-nya. US-nya udah di berapa? Selamat ada seorang WLF. Iya benar. Semprotulation. Baru satu yang ngirim. Masa Aru belum jadi, Ro. Loh, hilang. Oh, tadi kamu kelas ya? Kelas telat tahu ya. Nah, Ada dua no sing udah. Mas Aldi ini gimana kalau dibuat absen naik? Kan Gimana? Kan ini banyak yang ketinggalan karena kelas. Nah, ini kan ada video nih, disuruh ngulangin aja yang belum ya, terus dikirim di grup. Oh, Dikasih ini nih. Ya. Nah, dikasih. Dikirim di grup. Naik gimana? Terserah sih, cuman di grup aja biar rame. Dikasih nama nih. Coy. Ya. Coy. Sing menampilkan apa hasil mau piye? Ketinggalan. Nih. Oh iya. Oke. Iya. Soal offline gimana? Offline. Oh. Hybrid. Gimana? Aku jelasinnya gimana lagi? Saya bingung. Ini banyak udah berapa yang di limitnya? 21 soal 1 aku. Ya Allah kasih tahu Apa? Aku. Ya, ini teman-teman ini banyak yang di Solo nggak? Yang hadir ini banyak yang di Solo, yang deket Solo nggak? Yang deket Solo. Halo? Halo? Rumahnya pada di deket Solo apa? Enggak nih sekarang posisi di mana apa? Kosnya di kos di rumah temennya. Enggak, kita tuh mau ngadain podcast tapi offline. Jadi kayak biar lebih enak aja, terus sambil nanti berarti itu pakai tetap Google Meet gitu sih? Iya, di hybrid. Bagi yang nggak bisa ya.
Gitu guys. Tapi ini rumahnya pada di mana lagi? Halo, yang di Solo siapa aja? Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Solo Raya. Ya Allah, absen gimana tak teko isi-isi. Oh, Ari udah tuh. Karanganyar. Udah. Nah, tak kira apa kok fans web. Oh, ya. Sing Karanganyar siapa? Aku Karanganyar. Oh, Paul. Ya, iya, kamu. Berarti bisa lah. Boyolali Bang. Oke. Gas lah nek Boyolali. Haro tuh. Boyolali, Mas. Apa full Saiful? Aku Boyolali aku, Mas. Oke, mantap. Cedak tuh berarti. Ya, paling deket-deket UMS paling. Ya, Mas. Mau tanya Mas. Monggo. Berarti untuk setiap mau run itu harus online. Gimana? Ini kasih apa tadi? Halo. Ini Hari Iya. ditanyain. Oh, tanyanya apa itu, Bang? Kalau mau run kodenya ke Android itu apa selalu harus online? Jadi itu tergantung package-nya sebenarnya sih. Kamu coba aja deh sekarang. Itu kamu udah di build jadi. Coba kamu offline nin terus mbok run. Oke, tak coba Mas. Biasanya kalau emang package-nya udah ada semua dia nggak bakal download lagi. Ini rencana offline ya, Mas. Rencananya kapan? Apa di votingnya di grup nih? Bisa offline di siapa? voting. Gitu. Gimana? Tapi kalau misalnya jadi itu kapan ya? Besok apa minggu depan? Apa Minggu depan sih. Nanti kita coba ini offline seru dan efektif ya nggak apa-apa. dicoba saya ya. Sekali, 2 kali ya gitu. Karena misal nggak efektif ya. Ya udah. Nanti dikabarin lagi. Offline. Kalau mau offline dikabarin lagi. Nah itu nanti tanya. Aduh, kok ngantuk gue. Aduh. Oh, nggak masuk lah, Mas. Maksudnya magang nih. Ini enggak. Apa namanya? Remote. Oh iya. Oh iya, sebenarnya punya LinkedIn butuh Vosti sebagai apa? Portofolio. Vosti ada LinkedIn-nya kalau mau nanti. Itu sih megang siapa? Aku gak ada yang megang lah. Aku udah nge-add kamu yang. Iya udah. Ya ada. Sangat kosong sekali portonya. Nggak ada yang belum tak isi wae. UMS aja nggak ada ininya loh. Nggak ada logo. Wah parah banget. Tuh ada yang nanya tuh rencana offline ya Mas, rencananya kapan? Asing tadi itu. Rencana udah kapan? Nanti dikabarin lagi kalau emang pada setuju offline. Biar Jadi enak ya. Mungkin gini aja sih. Bertahap aja. Nanti coba kita minggu depan offline dan online. Mungkin terus habis itu diselingi online dulu lagi gitu. Emang pengen offline lagi ya? Gas. Offline lagi gitu. Kan masa nggak pengen tulen? Aku sana tulen. Gas dolan.
Corona. Masih ada toh. Sampai lupa. Kita Mas. Ini nungguin apa tuh? Udah, ya nungguin yang mau ngirim aja. Ini si siapa ini? Hari sama si Faul coba kirim lagi dikasih NIM sama nama buat absen sekalian tuh. Si bintang ini tak. Maksudnya gimana Mas? Ditambahi tekstil lagi atau cuma di reply terus dikasih nama gitu? Dikirim lagi aja deh. Oke. Berarti nek Absennya gitu piye, Mang? semuanya harus bikin kan nek emang mau absen. Oh. Si NIM sama nama, Mas. Ya, butuh apa lagi Mas Aldi? NIM sama nama cukup nggak? NIM nama cukup banget lah. Si bintang. Mas, absen Mas. Ampun Mas. Monggo Iya dikirim. absen ya. Hah? Iya absen nih. Aku kayak mau tak? Iya, dikirim ke grup. Dah. Iki. Oh, dikirim neng iki pasti kelas ya. Si. Si aku kok reso taruh neng HP ku ya. Lah, kamu pakai emulator. Oh. Ora mau nganggo HP ku sing sini iso. Cuman Anjay. oh driverku orang tak install ya. HP lawas coy. Oh, ya ini Android. Lawas driver ya? Enggak juga kayaknya. Sudah ada install driver. Males lah. Oke. Aplikasi berhitung ini Kumon. Ya udah. Apa ini? Apa tuh? Enggak, bukan. They're gonna play any you. Lah. Apa nih? Kok ada? Oh, turn off caption. Kepencet caption. Ini MacBook berapa ya? Oh, Adan. Mas iki ngirimin di Mas. Hah? Ngirimin di. Neng grup masih grup. Sopian. Dan dia orang loh kok 5 Februari Maret Grup. saya gitu saya Di grup. Hah? si nak kirim apa? Duh. Waduh tuh. Waduh, duh. Si coy. Loh, HP ku ndi? Enggak ada update. Yan. Hah? Cek WA sih. Ini lo aku Pak Alfian Mas. Alfian, tapi kok jeneng Yes. an kabeh? Terpanggil. Si. Nanti si.
Ini buat absen berarti kan? Iya. Ya buat absen aja. Biar ngerjain gitu loh maksudnya. Mm-mm. Hmm. Emang ada yang reply lagi nggak? Nih materinya udah selesai sebenarnya. Oh, ada yang mau ditanyain apa enggak? Nggak ada. Ya. Oke. Kalau nggak ada ya udah. Sudah, Mas Alfian, terima kasih ya atas sharing-sharingnya. Kita belajar yang mantap hari ini. Udah selesai aja belum? Udah. Yes. Kalau gitu, sekian first class ya hari ini. Nanti kalau mau ada offline dikabarin lagi. Nanti tanya dulu nih, mau voting offline apa online. Terus, ya sudah, terima kasih. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak jadi on cam tuh Mas. Enggak jadi ini itu tadi buat Oh, siap. terus dikirim ke grup kayak si Faul sama Ari. Woi. Siap Mas. Makasih Mas. Yoi, sama-sama ya. Sudah join. Mas kurang absen loh Mas. Hah? Kurang absen gue Mas. Upload Masam. sih. Bose, sabar. Nyusul aku. Dadah. Dah. Indah itu Ru. Gabung tok. Terus sik duduk.